Oke, kita mulai teman-teman ya. Udah malam soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, tadi sore kita ngaji, sekarang malam ngaji lagi ya, tapi teman-teman ya, terus semangat. Nah, ini merupakan indikasi kita sedang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senang dengan kebaikan yang Allah hadirkan dalam syariat. Itu merupakan salah satu tanda kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan ini terus menerus ada dalam diri kita. Nah, cara menjaganya dengan apa? Dengan kita terus menerus beristiqomah. Jadi salah satu cara mengikat nikmat yang tidak nampak ya, nikmat dengan yang tidak nampak ini dengan apa? Dengan cara istiqomah. Yang mudah-mudahan dengan keistiqomah ini Allah Subhanahu wa taala terus mengikat diri kita dengan ilmu. Sampai kapan teman-teman? Sampai kita wafat ya, sampai kita wafat terus menerus kita diikat dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ya, seperti biasa kita akan mulai dengan apa? Dengan bertabaruk dan bertawasul, terutama kepada guru-guru kita ya, 3 kutbu ini. Yang pertama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kedua Tuan Syekh Abi Hasan Ali Asy-Syadzili, dan yang ketiga kepada Al-Imam Muhammad Bahauddin Anaksabandi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan keberkahan 3 kutbul aktab ini Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga pasangan kita, menjaga anak kita, menjaga saudara-saudara kita, menjaga seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, dan umumnya kepada seluruh ya makhluk manusia tanpa terkecuali sebagai tajalli dari rahmatan lil alamin. Bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syaihina wa murabbi ruhina wa mursidina wa muallimina wa ustadina al-alim al-alamah al-arif billah asy-syaidi Syekh Luqmanus Shaleh Mar'i wa bijahi syaidi Syajadi Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Raden Aceh Abdul Qadir Padmanegara wa bijahi syaidi Syekh Qutbi Robani wa Ghasi Somadani asy-syaidi Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qaddasallahu sirahul aziz wa bijahi syaidi Syekh Qutbi Jami'il Maqam wa Ghasil Azam Sultanul Awliya Il-Arifin Sayyidi Syekh Abi Hasan Ali Asy-Syadzili wa bijahi syaidi Syekh Muhammad Bahauddin Anaksabandi nafa'anallah biulumihim mu'amatana fi asrarihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya amin. Nah, teman-teman, mudah-mudahan tawasul dan tabaruk kita membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, langsung saja kita mulai teman-teman ya. Langsung saja kita mulai. Kita masuk ke halaman 26 menggunakan kitab Aqabatut Thoriq, melanjutkan pengajian kita pada sore tadi ya. Baik teman-teman, yang ada nanya, yang ada yang bertanya ya, silahkan nanti bertanya ketika kita season pertanyaan, dan pertanyaannya harus sesuai dengan apa yang kita kaji pada malam hari ini. Jangan nanya tentang poligami karena ini bukan ranahnya ya, karena saya tidak praktisi teman-teman ya.
saya bukan praktisi. Ya, jangan Al-Ghazali itu jangan nanya tentang seperti itu karena istri saya ada di hadapan saya. Oke. Kita buka halaman 26 teman-teman ya. Kita buka halaman 26. Tentang apa? Masih ngebahas tentang ilmu. Ya, masih ngebahas tentang ilmu teman-teman ya. Jadi setelah kita sadar dalam tidur panjang kita berjalan untuk dunia, mengais ya, atau mengais ambisi kita ya, lalu kita sadar dari tidur panjang itu ya, dengan apa ya, dengan musibah, dengan berbagai macam problem-problem yang kita rasakan, yang teman-teman saat ini rasakan, yang saat ini teman-teman berada dalam kondisi faqoh, lalu akhirnya sadar ternyata bukan ini yang saya cari ya, lalu teman-teman diputar ke sana kemari sampai ada yang ngewirid ya, semua makhluk bahagia sebanyak 131 kali misalnya ya, ada yang mandi garam ya, ruqyah dan lain sebagainya dan lain sebagainya teman-teman ya. Lalu sadar teman-teman ya, lalu sadar ternyata bukan itu yang membuat ruhania saya tercukupi ya. Akhirnya teman-teman ya sampailah di majelis ngaji kehidupan ya, lalu dikasih tentang tata cara taubat, tentang tata cara taubat. Nah, setelah bertobat apakah cukup? Tidak, ternyata teman-teman ada yang harus kita gali lagi. Apa itu? Yaitu tentang bagaimana kita menjalani hari-hari kita dengan penuh keberkahan. Untuk apa? Untuk kita terus menerus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, karena cara kita berjalan menuju Allah bukan dengan melangkahkan kaki kita. Karena Tuhan tidak berada di satu tempat. Karena Tuhan tidak berada dalam satu geografis tertentu. Ya, Tuhan bisa kita jangkau dengan apa? Dengan ilmu. Ya, maka ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat yang berkenaan dengan apa? Dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah oleh engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan setelah kita sadar, yang harus kita gempur, yang harus kita kaji secara intens adalah ilmu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mentarbiyah para sahabat di rumah Baitul Arqam dengan apa? Dengan ilmu. Ya, mentakwin, mencetak para sahabat itu dengan ngaji. Ya, di situ ada Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat utama yang pertama masuk ke dalam Islam itu digembleng oleh Rasul dengan cara ilmu. Setelah matang disebar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman ya. Membawa apa? Membawa ilmu ya, dengan ilmu itu Yaman terbebaskan. Ada yang membawa ilmu ini sampai ke Cina ya. Dengan apa? Modalnya modal ilmu teman-teman. Akhirnya ya Islam menyebar di mana-mana berkat apa? Berkat ilmu. Nah, teman-teman juga ya di majelis ini sengaja digembleng habis dengan ilmu. Bahkan tiap hari teman-teman ya. Bahkan tiap hari kita ngajinya itu. Ya terlalu radikal sebenarnya. Tapi ya itulah ya, kalau tidak digembleng dengan ilmu teman-teman nanti mencar lagi ya. Mencar lagi. Ada yang kembali ke habitat awasalnya, ada yang kembali nanti mencari apa gitu ya, kalau tidak digembleng melalui ilmu. Nah, teman-teman silahkan dibuka halaman 26 ya, masih berkenaan dengan hadis yang tadi ya. Ya, masih berkenaan dengan hadis yang tadi. Wa'an Abi Darda'i radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoi padanya.
Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang terus menerus bersuluk, suluknya apa? Tariqan yabtaghi fihi ilman. Untuk apa? Untuk berkomitmen secara terus menerus mencari ilmu. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupannya? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mempermudah dirinya untuk menuju surganya. Kenapa harus dengan ilmu? Karena bangunan amal-amal yang ada dalam agama kita ini semuanya dibangun berdasarkan ilmu. Tidak boleh dibangun berdasarkan katanya atau perkiraan. Kira-kira wudhu yang benar tuh begini, sholat yang benar tuh kira-kira begini, zakat yang benar tuh kira-kira begini. Nggak bisa seperti itu. Harus berdasarkan ilmu. Ya, harus berdasarkan ilmu. Maka ketika kita sedang mencari ilmu, teman-teman, bangunan-bangunan ibadah-ibadah kita yang lain pun akan kembali tegak, kembali lurus. Kenapa? Karena based on-nya adalah ilmu. Jadi sholat kita bil ilmi, wudu kita bil ilmi, mandi kita dengan ilmu, zakat kita dengan ilmu, sedekah kita dengan ilmu, membangun keluarga dengan ilmu, mendidik anak dengan ilmu, bermuamalah keseharian kita dengan tetangga dan lain sebagainya itu dengan ilmu. Bukan lagi perkiraan, tapi semuanya adalah dengan ilmu. Ya, based on-nya adalah ilmu. Nah, ketika kita terus menerus berada dalam kesibukan ilmu, bukan hanya saja nanti di akhirat, tapi dampaknya bisa kita rasakan saat ini. Ya, bisa kita rasakan pada saat ini. Wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi, dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Untuk siapa? Untuk para ahli ilmu. Itulah mengapa ketika kita ngaji, kita merasakan ketentraman, kita merasakan kebahagiaan yang tidak bisa kita temukan di selain ilmu. Bahkan majlis ilmu ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riyadin min riyadil jannah. Ini adalah taman-taman surga yang Allah hamparkan di alam bumi ini, yaitu adalah majlis ilmu. Itulah mengapa teman-teman ketika kita ngaji ngantuk, ya, karena kita sedang berada di alam surga, kita sedang berada di taman surga, jadinya ngantuk gitu ya, ngantuk. Coba kalau teman-teman ada masalah melek kan, ya, ada masalah melek gitu kan. Kenapa? Karena teman-teman sedang berada di taman neraka gitu ya, berada di taman neraka, jadi tegang terus. Ini teman-teman yang ngaji ngantuk saya wajarkan. Kenapa? Karena sedang berada di taman surga. Ya nggak apa-apa teman-teman ya. Tidak ada rukhsah, ada rukhsah. Tapi teman-teman kalau ada lagi masalah, terlilit hutang, ya, hati kita sedang galau, melek, nggak bisa tidur itu, ya nggak bisa itu. Kenapa? Karena sedang berada di emperan neraka. Tapi kalau ngaji, kenapa ngantuk? Gitu. Kenapa ngantuk? Ya itu kita sedang berada di taman surga. Tak tahu sendiri ketika kita berada di taman sepoi-sepoi, ya kan, indah, adem, akhirnya kita ngantuk gitu ya. Akhirnya kita ngantuk, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa seperti itu teman-teman ya. Tapi jangan jadikan dalil pembenaran, ya, jangan jadikan dalil pembenaran. Ya, secara apa? Ridon, secara ridho, apa, sayapnya diinjak oleh para thalabul ilmi. Bima yasna'u, apa yang sedang terjadi, yang dilakukan oleh siapa? Oleh
para thalabul ilmi ini. Wa innal alima, dan sesungguhnya para alim, orang-orang yang memiliki ilmu, la yastaghfiru lahu, mereka diberikan ampunan atau mereka dimintakan ampun oleh siapa? Man fis samawati wa man fil ard, para penduduk surga, para penduduk langit dan penduduk bumi gitu. Hatal hitanu fil ma'i, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di laut, yang ada di air, memintakan ampunan kepada orang yang memiliki ilmu, teman-teman. Wa fadlul alim, keutamaan seorang alim, orang yang memiliki ilmu, alal abidi, terhadap seorang yang gemar ibadah tanpa ilmu. Ya teman-teman, maka sedang naik kelas dari seorang abid menuju apa? Alim. Ya, menuju orang yang memiliki ilmu. Keutamaannya seperti apa? Kapadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaannya seperti bulan dibandingkan bintang gemintang. Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama, warasatul anbiya'i, mereka adalah para pewaris nabi. Jadi siapa para pewaris nabi? Yaitu adalah para ulama. Teman-teman pegang hadis ini. Yang mewariskan Rasulullah SAW adalah para ulama. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi, lam yurisu dinaron, mereka tidak mewarisi dinar, wala dirhaman, dan juga tidak mewariskan kepada umat ini apa? Dirham. Wa innama warasul ilma, dan sesungguhnya yang mereka wariskan adalah ilmu. Paman akhadahu akhadha bihajin wafirin, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut sebagai warisan dari para anbiya, maka mereka telah mengambil mutu manikam yang tidak ternilai harganya. Narwahu Abu Daud wa Tirmizi. Ya teman-teman, ada dalam surat Fatir, nanti saya kasih ayatnya ya. Suratnya saya lupa lagi ayatnya, ayat berapa. Cuman teman-teman, saya akan memberikan satu pandangan ya, pandangan terkait ilmu ini agar teman-teman semakin mendalami, dan telah kami wariskan Alkitab, Al-Quran atau ilmu kepada siapa? Alladzina istofaina, kepada mereka yang telah kami pilih. Nah, ketika kita ya tahu warisan para nabi ini adalah ilmu, lalu ilmu ini ditransmisikan melalui mata rantai sanad, sampailah kepada para ulama, sampailah kepada para kiai. Nah, ada 3 orang yang mempunyai sisi untuk mengambil warisan ini. Jadi ada 3 wajah, ada 3 golongan terkait orang-orang yang mengambil ilmu ini. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan tentang apa? Zalimun linapsi. Nah, ini golongan pertama. Ini yang kedua nih. Ada golongan kedua, muqtasidun. Ya, golongan kedua adalah muqtasidun. Ini ada golongan ketiga. Golongan sabikun bil khairat.
Sabiqun bil khairat. Jadi Al-Quran membuat 3 kelompok manusia. Terkait apa? Terkait warisan ini, yaitu warisan ilmu. Yang pertama ada golongan zalimun li nafsi, artinya orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Siapa mereka? Orang zalimun li nafsi adalah mereka yang tahu bahwa, jadi golongan pertama ini adalah mereka yang tidak sama sekali mengetahui tentang apa yang harus dia lakukan di alam dunia ini. Pokoknya dia nggak punya tujuan hidup, nggak tahu arah kemana dia hidup, dan nggak tahu untuk apa dia hidup. Jadi pokoknya dia hidup asal mengalir aja. Jadi tidak tahu apa yang harus dia ambil dalam kehidupan ini terkait ilmu itu. Dia pokoknya tidak mau tahu terkait apa yang harus dia lakukan dalam hidup ini. Dia menganggap dirinya dengan kucing itu sama, asal hidup aja gitu, asal hidup aja. Nah, ini golongan zalimun li nafsi. Maka teman-teman ingatlah perkataan dari Buya Hamka. Ya, ingatlah perkataan dari Buya Hamka gitu. Kalau hidup hanya sekedar hidup, ya, monyet di hutan pun hidup. Kalau bekerja hanya sekedar bekerja, babi di hutan pun bekerja gitu. Nah orang ini nggak beda jauh sama monyet, nggak jauh sama babi gitu. Hanya sekedar hidup, hanya sekedar bekerja, tapi nggak tahu apa yang mesti diambil dalam kehidupan ini. Oke, ya orang abai, ya orang abai terkait apa? Terkait apa yang mesti dia lakukan dalam kehidupan ini. Ada golongan kedua teman-teman, yaitu golongan muqtasidun, golongan pertengahan. Ya, golongan muqtasidun ini tahu bahwa ya orang-orang yang memiliki derajat tinggi itu berada dalam ilmu. Orang-orang yang memiliki kedekatan Allah itu dengan apa? Dengan ilmu. Orang yang memiliki ya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu hidupnya dihabiskan untuk ilmu. Lalu dia tahu leluhurnya itu orang hebat. Ya, ini bagi yang punya leluhur orang hebat ya. Entah itu leluhurnya kiai, entah itu leluhurnya wali misalnya ya. Dia tahu leluhurnya itu hebat karena ilmu. Tapi apa? Dia tidak mau mengambil ilmu itu. Cuek abai. Padahal dia tahu gitu ya. Dia harusnya meneruskan estafeta yang sudah dirintis oleh para karuhun-karuhunnya atau para pendahulu-pendahulunya itu. Cuman dia abai dan cuek. Nah, bagi teman-teman yang punya leluhur kiai, leluhur wali kan. Nah, kalau teman-teman tidak mengambil apa yang sudah diwariskan oleh para karuhun-karuhun kita, oleh para kesepuhan kita, teman-teman jatuhnya pada golongan kedua, yaitu muqtasidun. Nanti teman-teman hanya membanggakan leluhur kita saja. Oh, leluhur saya itu hebat, leluhur saya itu wali, leluhur saya itu orang-orang yang berjasa, orang-orang dulu leluhur kami ini adalah begini. Tapi kita tidak ngambil ilmunya, maka muqtasidun, hanya tahu saja. Ya, hanya tahu saja, tapi tidak mau mengambil, meneruskan estafeta yang telah dibangun oleh para pendahulu-pendahulu kita. Maka jatuhnya kita adalah muqtasidun. Nah, mudah-mudahan kita masuk kategori yang ketiga ini. Siapa itu? Sabiqum bil khairat. Mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan, mengambil warisan itu, mengambil sesuatu yang sudah ditinggalkan oleh para pendahulu-pendahulunya, mengambil warisan yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Pada siapa? Pada para ulama. Jadi mereka giat, ya, giat untuk terus-menerus menambah ilmu yang ada dalam dirinya. Ini dinamakan dengan sabiqun bil khairat. Ya, surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. Teman-teman catat nih. Ya, kalau kita masih dalam sini, kita ngaji agar kita naik ke sini. Setelah dari sini naik lagi ke sini, ya. Ya, naik lagi ke sini.
ya mutiara dilepas untuk cari gundu ibaratnya. Betul kayak gitu ya. Teman-teman kalau punya leluhur hebat, teman-teman harus nyampe sini. Kenapa? Dalam tubuh teman-teman ada DNA yang sudah diwarisi oleh mereka-mereka untuk kita. Teman-teman kalau ngaji itu cepat prosesnya, asal apa? Memenuhi syarat standar yang nanti akan diberikan oleh Imam Syafi'i ya. Ya, itu nggak ada urusan keturunan ke-8, urusan ke-7 nggak ada ya. Kalau teman-teman ngambil ini ya menjadi orang ini, maka teman-teman dapat bagian itu. Maka akan mendapat bagian itu ya. Jadi saran saya kalau teman-teman punya leluhur hebat segala macam, jangan dibangga-banggain, tapi kejarlah warisan itu. Ya, kejarlah warisan itu. Karena nggak bakal lari kemana-mana warisan itu ya. Nah kadang teman-teman ya ada privilege lah, ada privilege. Kalau kita ngambil bener-bener ya ada privilege, ada kemudahan. Nah teman-teman jangan insecure. Oh saya bukan keturunan aulia, saya bukan keturunan orang hebat, saya bukan keturunan siapa, saya bukan keturunan wali. Jangan minder teman-teman ya, jangan minder. Putus rantai kebodohan itu, putus rantai kesengsaraan itu di tangan teman-teman, agar anak kita nanti ke depannya itu enak hidupnya. Dengan apa? Dengan ilmu ya, dengan ilmu. Putus dari sekarang tuh rantai kebodohan, rantai kemiskinan, rantai kemelaratan ya, putus dari sekarang. Try. Dengan apa? Dengan ilmu. Dan nggak ada kata terlambat. Oh saya udah umur 40 50, nggak ada kata terlambat. Emang teman-teman kira para sahabat itu dakwah di usia muda? Enggak. Ngaji sama Rasul di usia muda? Enggak. Sayyidina Abu Bakar ketemu Rasulullah ya, ketemu Rasulullah saat berusia 48 tahun kalau nggak salah. Sudah apa? Sudah tua. Tapi ya dengan keseriusan, dengan mujahadah yang benar-benar, ilmu itu akan terus tertanam dalam diri kita gitu. Ustaz dakwah mulai usia berapa? Lupa lagi saya. Ya. Jangan pengen cepet-cepet temen-temen ya, pengen cepet. Mau kemana emang? Mau kemana? Nikmatin prosesnya, karena di proses itu ada ilmu gitu, ya. Karena di proses itu ada ilmu. Saya mondoknya di Bogor, Kang, di Bogor. Sampai sekarang pun masih mondok, masih ngaji saya sama guru saya. Ya tuh ingat ya, surat Fatir yang tadi tuh, zalimun li nafsi muqtasidun sabikun bil khairat. Teman-teman dari sini upgrade nanti ke sini, dari sini nanti upgrade ke sini. Kalau sudah punya warisan enak teman-teman ya. Kalau sudah punya warisan ilmu tuh enak. Dan teman-teman kalau ada yang punya leluhur orang hebat, japri ke saya ya, biar dipercepat gitu ya, biar dipercepat. Ada caranya, nanti ada caranya. Amung mangkas ya. Salam ke Ang Abdullah ya, salam ke Ang Abdullah, ti orang Empang gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Ya makanya kan saya bilang japri ini. Nggak bisa saya kasih tahu di sini. Ada maharnya. Potong kambing 2. Siap Kang Fahri. Nah kita masuk halaman 27. Halaman 27. Ya kalau nggak tahu dulu kita nggak gimana nggak dosa teman-teman, nggak dosa ya, nggak dosa, santai aja kok ya, santai aja, nggak tahu leluhur nggak dosa kok. Yang jelas teman-teman masih keturunan Nabi Adam lah gitu ya, nggak mungkin ada yang nggak ke Nabi Adam kan. Ya udah, jangan dibawa pikiran juga.
Ya, santai ya teman-teman, santai. Ya, santai. Nah, sekarang kita buka halaman 27 nih. Ya, meskipun ini sering sering diulang-ulangi, ya sering diulang-ulangi ya Mas saya. Tapi insya Allah ilmu yang terus-menerus diulang akan ada tambah ziyadah, penambahan insight baru dalam kolbu kita. Sekarang buka halaman 27. Ketuhanan Rasulullah. Jadi teman-teman ya, yang paling penting bukan tentang keturunan Rasulullahnya, tapi yang paling penting teman-teman mau nggak mengambil warisan dari Rasulullah. Apa itu ilmu? Ya, yaitu ilmu adalah warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujung-ujungnya pelaut. Nenek moyang gue seorang pelaut, bener sih. Bisa Kang cari MS bisa. Bukan hanya jadi pengagum tapi jadi pewaris. Betul tuh. Yang beda ketua pemuda beda, kalau sekali bersabda tuh nancep gitu. Ya teman-teman buka di halaman 27 ya. Judulnya adalah Thariqatu Munawalatil Ilmi. Thariqah, cara untuk mendapatkan ilmu. Cara untuk mendapatkan ilmu. Ya makanya nanti japri aja kalau masalah begitu kan, soal sensitif teman-teman. Iya, yang paling enak tuh di aku daripada ngaku-ngaku. Maksudnya turunan ini turunan itu. Masalahnya kakek kamu ngaku nggak ke kamu. Ya, masalahnya itu. Kalau di aku enak gitu kan. Cara untuk mendapatkan ilmu teman-teman ya, kita lihat nih halaman 27. Ini dauhnya siapa? Dauhe Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, guru besar kita. Ini guru besar kita dalam apa? Dalam fikih. Dalam apa lagi? Dalam cara menuntut ilmu. Dalam cara menuntut ilmu. Kata beliau apa? Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kalian semua tidak akan pernah mendapatkan ilmu ya, kecuali dengan 6 perkara. Saumbika antafsiliha bibayani. Aku akan memberitahu kepada engkau dengan cara apa? Menjelaskan ke-6 poin tersebut. Yang pertama teman-teman, zakaun, cerdas ya, cerdas. Nah kecerdasan ini tertutup ya oleh satu hal lah. Saya nggak mau banyak-banyak oleh satu hal. Kecerdasan kita tertutup oleh apa? Merasa pintar ya, merasa pintar. Sehingga ketika kita merasa pintar, kita menutup kemungkinan, menutup peluang-peluang lain yang bisa kita dapatkan sebenarnya. Kenapa? Karena kita merasa sudah bisa. Nah, merasa sudah bisa ini ada 2 cara yang timbul dalam diri kita. Cara pertama, saya sudah tua. Saya sudah nggak cocok lagi ngaji kayaknya. Oh, saya sudah sibuk. Oh, saya sudah ini dan itu. Sebenarnya itu lahir dari ego teman-teman, merasa sudah cukup dengan apa yang ada dalam genggaman kita saat ini gitu loh. Akhirnya menutup kecerdasan kita gitu. Meskipun tampaknya itu tampak tawadu kan gitu, tampaknya tawadu, tapi tawadu yang lahir dari ego sebenarnya untuk menutupi apa? Kecerdasan kita. Akhirnya ada lagi respon kedua, ngaji buat apa sih, nggak penting ya, nggak penting ya, nggak penting gitu. Karena saya sudah merasa cukup dengan apa yang ada dalam genggaman kita gitu. Ya sudah cukup dengan apa yang ada dalam genggaman kita gitu. Jadi yang satu menampilkan citra tawadu, yang satu menampilkan citra
takabur nih, tapi dua-duanya sama ya, lahir dari ego yang sudah merasa cukup dengan dirinya saat ini. Maka lawan dari ini semua ada dua, teman-teman. Lawannya apa? Untuk membuka kembali kecerdasan kita, keep foolish and keep hungry. Terus menerus merasa bodoh dan terus menerus merasa lapar ya. Itu untuk apa? Ngebuka gerbang kecerdasan kita. Seperti halnya anak kecil ya, dia terus menerus mempelajari bahasa, terus mempelajari lingkungan sekitarnya, terus menerus bertumbuh. Kenapa? Karena anak kecil tuh mempunyai dua karakter ini dalam dirinya tuh, ada dua. Pertama, keep hungry and keep foolish. Dia merasa tidak pernah kenyang dengan pengetahuan yang dia miliki, dan dia tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dia miliki. Makanya anak kecil terus belajar, terus mengupgrade dirinya, terus menerus secara simultan setiap harinya. Akhirnya dia bisa ini, bisa itu. Sedangkan kita, teman-teman, kenapa belajar susah, ngaji susah misalnya ya? Karena kita sudah terjebak oleh paham ini ya, paham merasa puas gitu. Paham merasa puas. Akhirnya dia nggak mau belajar yang lainnya lagi. Jadi terus menerus tuh dalam diri kita ya, keep foolish and keep hungry. Kalau bisa dijadiin baju, kalau nggak dijadiin apa, di kamar kita tuh tulis yang gede-gede, keep hungry and keep foolish. Pakai pilok kalau bisa, keep hungry and keep foolish gitu ya. Agar apa? Kita terus menerus berada dalam sikap seperti itu ya. Nah, itu yang pertama, kecerdasannya teman-teman. Nggak ada orang bodoh, yang ada adalah orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri. Keep hungry terus merasa lapar teh, keep foolish terus merasa bodoh ya. Orang yang lapar, orang yang bodoh, dia akan terus mencari. Yang kedua, teman-teman ya, selain cerdas selain cerdas ya, ada yang kedua nih, yaitu hirsun. Apa itu hirsun? Hirsun itu adalah minat tinggi terhadap ilmu ya, minat yang tinggi terhadap ilmu. Jadi mau ngaji sore hayu, mau ngaji malam juga hayu ya. Ngeleg ditungguin, nah, itu tanda minatnya tinggi. Diajak ke Bromo hayu gitu ya, diajak ke Sentul hayu. Selagi dia ada kesempatan, ada uang, nggak ada masalah apa-apa nih, hayu terus ya. Sama seperti halnya teman-teman, kalau masalah duit hayu terus ya. Kerja nih ya, kerja oke. Terus bos nawarin lembur, padahal teman-teman masih ada duit di saldo tuh, masih ada di rekening tuh masih ada saldonya. Terus bos teman-teman nawarin, bos Kang nanti malam lembur ya, gajinya segini, padahal masih ada duit loh. Nggak ngomong begini kan, Pak ini cukup Pak untuk makan besok, alhamdulillah ya kan, alhamdulillah saya sudah merasa cukup kan, nggak gitu, hayu kan. Ya, kita ini licik untuk masalah dunia, hayu terus. Untuk masalah ngaji merasa sudah cukup. Enggak, kemarin ngaji, masa ngaji lagi? Tadi sore ngaji, masa malam ngaji lagi? Gila, apa-apaan ini ya? Apa-apaan ini ngaji kebanyakan? Sesat ini. Sesat nih aliran ngaji ini, nggak boleh kebanyakan. Udah, ngaji mas seminggu sekali cukup, jangan banyak-banyak gitu. Coba teman-teman berani nggak ngomong gitu untuk masalah duit? Udah nggak usah banyak-banyak kerja mas, seminggu juga cukup, sekali aja, yang penting buat makan ada, buat ini ada, udah nggak usah berlebih-lebihan lah. Berani nggak? Ya kan, ya udah gitu tuh. Kalau mau apple to apple udah gitu, kita demen sama duit ya, kita juga harus demen sama ilmu gitu ya, harus demen sama ilmu. Jadi balance ya, kalau mau di balance kan gitu. Kalau udah balance kan.
Ya orang gila juga nggak berani, bener tuh kata Pak Guru, nggak ada yang berani gitu ya. Coba nolak ke bos, ke atasan kita, bos, aduh saya tuh udah ngaji tasawuf bos, belajar kemarin tuh bab qanaah ya, soal duit tuh nggak boleh banyak-banyak bos ya. Ya cukup lah, alhamdulillah udah cukup, gitu. Ya ya nggak berarti harus apple to apple nih, seimbang gitu. Harus seimbang teman-teman ya, menyeimbangkan. Namanya hirsun tuh minat yang tinggi terhadap terhadap apa? Terhadap ilmu. Ya, diajak ke Bromo, ayo teman-teman ya, selagi ada uang dan kesempatan. Dan selagi kita apa? Dan selagi kita sehat. Yang ketiga, syarat ngaji itu apa? Agar ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Yang ketiga adalah wa ijtihadun. Apa itu ijtihad? Bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh, tidak nengok kiri, tidak nengok kanan. Namanya iltifat. Dalam ilmu tuh bahaya iltifat. Iltifat itu apa? Nengok kiri, nengok kanan gitu. Baik secara zahir ataupun secara batin. Nengok kiri, nengok kanan tuh apa? Pengen cepet-cepet, pengen buru-buru usul, pengen buru-buru sampai kepada Allah, pengen buru-buru paham semua ilmu sekaligus ya. Itu namanya iltifat. Nengok kiri, nengok kanan, pengen buru-buru. Biasa orang-orang pengen buru-buru naik motor atau buru-buru naik mobil kan nengok kiri, nengok kanan. Nah, nggak boleh seperti itu. Teman-teman harus menikmati prosesnya ya. Jadi harus fokus pada saat ini, namanya ijtihadun ya, ijtihadun. Yang keempat teman-teman, ini ditonjok lagi ya, nggak apa-apa ya. Terkait dengan apa? Bulghoh ya. Bulghoh itu modal teman-teman. Kalau ngaji ya perlu bulghoh, perlu modal ya. Ya perlu modal teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman tuh nggak ada yang fakoh secara hakikatan tuh nggak ada ya. Teman-teman nggak ada yang fakoh secara hakikatan tuh nggak ada. Buktinya apa? Masih bisa ngerokok ya, masih bisa ngerokok teman-teman ya. Harus bisa memprioritaskan sesuatu yang benar-benar prioritas. Coba teman-teman belajar ya, prioritaskanlah sesuatu yang memang benar-benar prioritas. Ilmu prioritasin itu. Misal di majelis kita ada bayaran 100.000 sebulan ya. Ya udah prioritaskan itu dulu. Nanti teman-teman diprioritasin sama Allah. Ya, prioritaskan sama Allah. Coba teman-teman jajal ya, jajal mulai sekarang tuh prioritaskan Allah tuh. Ilmu namanya. Prioritasin itu, di balik itu semua yang kita butuhkan gitu ya. Nanti teman-teman diprioritaskan. Jadi rezeki kita nih dimulai diperbaharui oleh Allah. Ya, mulai diperbaharui oleh Allah. Beli kitab, antara beli kitab dengan beli spion, misalnya spion. Ya prioritaskan beli kitab dulu teman-teman. Beli spion nanti bisa nanti. Ya. Kayak gitu-gitu ya, kayak gitu-gitu hal-hal yang remeh-temeh singkirkan dulu ya. Beli ban masih bagus nanti aja dulu. Oh saya lagi ngaji nih, beli kitab lebih dahulu teman-teman ya. Ya beli kitab. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya melakukannya teman-teman ya. Karena saya melakukannya ya. Karena saya melakukannya dulu pas masih awal-awal saya bersuluk. Jadi taruhannya bukan bisa ngerokok, bukan bisa ganti ban, bisa makan atau ngaji. Kalau bisa makan nggak bisa ngaji gitu. Yang sering saya ceritain, yang sering saya ceritain tuh. Ya, saya mendahulukan ngaji teman-teman. Tapi ya akhirnya bisa ngaji ya bisa makan juga gitu. Ya teman-teman, prioritaskan untuk hal-hal yang prioritas seperti itu ya. Wasuhbatu ustajin, ini yang ke berapa sekarang? Yang ke 5
Ya, wasuhbatu ustazin, terus menerus bersuhbah dengan guru. Apa yang dinamakan dengan suhbah? Suhbah itu adalah tentang membersamai guru kita, ya. Dalam hal apa? Dalam hal keilmuan. Terus menerus teman-teman bersuhbah dengan seorang guru. Agar apa? Agar kita terus menerus mengikat diri kita dengan guru, ya. Nanti ada bab khusus untuk hal-hal ini. Yang keenam, watul zamanin, waktunya itu panjang, tidak bisa instan, ya teman-teman. Patah-patah, retak dengan dunia itu berpuluh-puluh tahun, nyari ini nyari itu, retak, ya. Bahkan bukan ada yang retak lagi, mungkin sudah belah dua gitu kan. Lalu pengen di waktu yang singkat, sebulan 2 bulan pengen langsung establish lagi, nggak bisa teman-teman, ya. Nggak bisa, ya. Harus apa? Harus menggunakan proses yang panjang tuh ngaji itu. Nggak bisa setahun 2 tahun, 3 tahun 4 tahun, ya. Minimal 5 tahun untuk benar-benar kita ajeg. Untuk apa? Nanti selanjutnya teman-teman dikasih tugas untuk dakwah, ya. 5 tahun tuh minimal. Dengan ngaji ritme yang seperti ini, teman-teman baru bisa nanti mengibarkan bendera masing-masing, ya. Kang Agus mengibarkan bendera, ya, di Madura. Abah Tito mana ada nggak Abah Tito mana Abah Tito, ya. Di Abah Tito mana Abah Tito, nggak ada kayaknya. Lagi nge-live kayaknya Abah Tito deh. Ya. Ya, nanti Abah Tito, oh siap Abah, nanti Abah bikin bendera sendiri di Bekasi. Udah nanti bikin udah nanti bikin bendera. Ketika apa? Ketika kita sudah ajik dengan waktu yang panjang. Nah, waktu yang panjang ini relatif, tergantung dari teman-teman juga, ya, tergantung dari teman-teman juga. Ya, jadi waktu yang panjang ini bukan terkait dengan zaman atau terkait dengan waktu, tapi terkait dengan kesungguhan kita. Waktu 10 tahun tapi kita habiskan untuk bercanda saja, ya, itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi waktu 5 tahun kita habiskan dengan keseriusan, dengan tekad, dan kita all out di ilmu, maka kita akan mendapatkan ilmu itu tadi. Maka ingatlah perkataan dari siapa? Perkataan dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, al ilmu la yu'ti kullahu hatta tu'ti kullaka. Ilmu itu gak bakal nyamperin kamu sampai kamu memberikan semuanya untuk ilmu. Jadi harus all out, ya, di ilmu. Karena ilmu itu seperti apa teman-teman? Seperti perawan. Kalau kita ngasih setengah hati kita, ngasih setengah perhatian kita, dia nggak mau nyamperin kita. Tapi kalau kita all out, ngasih segalanya, ya, ngasih semuanya untuk ilmu itu akan datang menemui kita. Nah, overall, ya, overall all out terhadap ilmu. Yang mudah-mudahan, ya, apa yang kita miliki, salah satu doa, ya, doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa yang ada dalam genggaman saya saat ini, apa yang ada dalam hidup saya saat ini, ya Allah, mudah-mudahan semuanya adalah tentang keterkaitan denganmu. Anak, istri, aset, apapun, ya Allah, semuanya aku kaitkan kepada Engkau, gitu. Dia punya mobil, kaitkan kepada Allah. Punya rumah, kaitkan kepada Allah. Punya istri, kaitkan kepada, punya anak, kaitkan kepada Allah. Semuanya kita kaitkan kepada Allah. Dalam bingkai apa? Dalam bingkai ilmu, teman-teman, ya. Dalam bingkai ilmu. Nah, sampai sini ada yang ditanyain dulu, teman-teman? Monggo silahkan. Tania nanti nikah, ya, carilah suami yang bisa kita kaitkan kepada Allah. Jangan hanya sekedar tampan saja. Jangan hanya sekedar tajir saja, tapi ketajirannya, ketampanannya kita kaitkan kepada Allah. Yang mana tuh, Kiki?
Tahqiq yang mana tuh? Ya pesan satu. Amin ya Allah ya Allah. Ya mudah-mudahan ya nikahnya sama jamaah kita juga. Ada yang jomblo soalnya kita. Pada tuker tambah nanti. Tentang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Udah ada di PT saya. Ya tinggal cari aja tuh. Kayak gitu-gitu mah ada. Ya teman-teman ada tuh. Kalau ke guru atau ke kiai niatnya memberi hadiah, iyalah jangan ngasih infak. Pak Ustadz nih infak, nah, buat Pak Ustadz jangan, hadiah namanya hadiah. Atau bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira namanya bisyarah. Ya kan teman-teman misalnya nih ngasih amplop ke kiai atau ke ustadz, namanya kan bisyarah. Ketika ngebuka amplop kan kabar gembira itu kan. Buka nih, ini kabar gembira namanya gitu. Makanya disebut bisyarah. Ngopi apa ngeteh? Ngopi, saya kaum kopi. Ya. Ketika saya ngeteh berarti dunia sedang tidak baik-baik saja itu. Ya, ketika saya biasanya suka kopi, lalu saya ngeteh berarti dunia sedang tidak baik-baik saja. Kabar gembira selembar. Asam lambung naik. Asal kopinya yang asli teman-teman ya. Kalau yang asli enggak. Kalau yang sasetan sih iya naik tuh asam lambungnya. Kalau nggak ditanyakan kita lanjut di halaman 28. Teman-teman silahkan buka halaman 28. Izin bertanya Ustaz, gimana mengaitkan ilmu leluhur yang aulia bisa nempel ke cucu atau cucu? Gampang, mau tahu caranya japri aja ya. Ya japri aja. Ngomong apaan sih Raja Sultan? Aduh Raja Sultan. Ustaz Raja sehat? Mana beliau? Nggak nongol. Ya besok japri. Ya lanjut halaman 28 teman-teman ya. Jangan numbuk sendiri. Jangan Ustadz Reja nggak boleh. Haram nyimak, nggak halal ilmunya. Kitab yang kita aja apa aja Ustadz bisa di-spill semua. Ada di grup kok, ada di grup nanti kalau ini di-share sama Kang Isep tuh kitab-kitab aja. Ya udah siap. Main kerambol tuh. Ini kita kedatangan tamu Ustadz Reja. Beliau tuh seorang peruqyah handal. Ya nanti di share sama Kang Isep. Nah judulnya di halaman 28 adalah Ghayatut Ta'alumi. Ghayatut ta'alimul ilmi wan niyatuhu. Tujuan ngaji ilmu dan motivasi untuk mencari ilmu. Jadi tujuan ngaji dan niat ngaji itu apa sih? Nah nanti kita bahas ya. Jangan sampai salah niat kita ngaji itu. Oke. Cara mengikat diri dengan guru selain belajar dan mendoakan ada lagi nggak Ustaz? Nikah nikah dengan guru. Kalau gurunya masih bujang teman-teman ya. Kalau gurunya masih bujang gitu. Nggak bercanda ya. Boleh juga tuh. Jadi salah satu mengikatnya itu intens ya bersilaturahim, berkunjung gitu teman-teman. Sering datang. Salah satu ngikatnya begitu.
Ya, kita buka halaman 28. Ghayatut ta'alimul ilmi wan niyatuhu. Tujuan ngaji dan motif ngaji. Yang hendaklah bagi seorang santri, bagi kita semua nih ketika kita ngaji itu apa? Ayanwiya, berniat. Ya, berniat. Kalau jauh gimana kan, sekarang ada handphone, ya udah berkabar pakai handphone aja. Berniat siapa? Al-muta'alimu, seorang yang sedang ngaji itu, bitolabil ini, ya, dengan ngajinya itu ridhallahi ta'ala, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa darul akhirata, dan untuk afterlife, sesuatu yang langgeng. Jadi niat yang harus kita pasang ketika kita ngaji adalah untuk mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keridhaan Allah itu terletak pada apa? Pada perintah yang kita laksanakan. Jadi setiap perintah Allah kita laksanakan, di situ pasti ada keridhoannya gitu. Nah, selain kita mencari keridhaan Allah, lalu kita mencari ya ilmu ini untuk kehidupan yang abadi, yaitu afterlife kita, bukan untuk sesuatu yang temporal, ketenaran, duit dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang temporal. Nah, kita mencari sesuatu yang afterlife, yang panjang, yaitu akhirat kita. Yang ketiga adalah dengan apa? Wa izalatal zahli. Niat yang ketiga adalah menghilangkan kebodohan. Teman-teman tulis ya, teman-teman tulis. Yang pertama mencari ridhonya Allah. Ya, yang kedua adalah untuk afterlife kita atau akhirat kita. Yang ketiga adalah untuk apa? Menghilangkan kebodohan. Anapsihi, dari dirinya, bukan dari orang lain. Kita ngaji ya untuk orang lain nggak bisa kayak gitu. Kita ngaji nih, ya kita ngaji untuk apa? Untuk nonjok orang lain gitu. Ya, bikin status untuk nonjok, niatnya untuk nonjok, nggak bisa, nggak boleh teman-teman ya. Jadi ketika kita bikin status pun tidak boleh ada niatan untuk orang lain, agar orang lain merasa tersinggung, agar orang lain merasa ini dan itu, tidak boleh. Untuk nyari ukti misalnya ya, dengan status-status kita yang islami seperti itu, agar ukti kita terpincut, nggak boleh teman-teman ya. Nanti teman-teman ketemunya sama ukti yang fake juga, berpura-pura juga. Akhirnya ketemu nih ya, kita pura-pura, dia pura-pura. Ya kan, nanti ketemu nih, al arwahu junudun mujanadah namanya. Arwah itu akan bertemu dengan yang setipenya. Ketika kita pura-pura, akan ketemu dengan orang pura-pura lagi. Akhirnya begitu nikah ya, kok dia begini, tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Dan si suaminya pun nanti ngomong, gila, dulu dia statusnya begini-begini semua, begitu nikah kok gini. Akhirnya ketemu yang saling apa? Saling pura-pura gitu. Ya teman-teman, organik aja ya, pure aja, normal aja gitu, normal. Artinya normal ya udah, nge-share itu untuk apa? Untuk benar-benar untuk benar-benar mencari keridhaan Allah, udah gitu. Namanya nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, nggak ada niatan nyinggung, nggak ada niatan memprovokasi, nggak ada niatan A, B, C, D dan lain sebagainya. Udah ya, lepasin aja ya, lepasin. Karena dikhawatirkan teman-teman ketika sering share kayak gitu, ada tujuan sesamting ya, bukan lain Allah nih, nanti ketemunya gitu lagi ya, nanti ketemunya gitu lagi tuh ya, nanti sama-sama ketemu ya, sama-sama ketemu yang pura-pura juga teman-teman ya, gitu. Manfaat dari 3 ya, yang mana tuh Teh Mega? Manfaat main drama walau bukan artis. Kontaknya cowok semua tadi. Ya udah, dia mencari calon mertua. Wah, ini kayaknya cocok nih jadi menantu saya nih, akhi ini gitu.
Ya, lempengin niatnya teman-teman, lempengin sedari sekarang tuh, lempengin ya, lempengin. Karena niat yang nggak bagus nanti ketemunya dan nggak bagus lagi. Ya, niat yang nggak bagus nanti teman-teman akan disuguhkan fakta yang tidak bagus juga. Nah kalau ada niat-niat kayak gitu, sadari aja ya, sadari dari sekarang. Saat itu juga kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ternyata tujuan saya sejauh ini ngaji hanya untuk sesuatu yang remeh banget. Nanti kita jelaskan di ini, di apa, di kitab Riyadhus Shalihin tentang apa, tentang niat. Kemudian yang keempat, wa ihya ad-din, menghidupkan agama. Karena agama itu hidup dengan ilmu, bukan dengan yang lainnya. Jadi hidupnya agama dengan apa? Dengan ilmu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi juga agama kita. Semakin dalam ilmu agama kita, ya semakin dalam juga agama kita gitu. Bukan dengan yang lainnya. Bukan dengan yang lainnya gitu. Ya jangan Ustaz, paling nggak Firaun dengan Aisyah. Ya. Nah yang selanjutnya niatnya apa? Wa ibqa al islami, ya, wa ibqa al islami, terus menerus melanggengkan agama Islam. Islam itu hidup dengan apa? Dengan ilmu. Wala yanwi, dan jangan sampai ada niat terbesit sedikit pun dalam diri kita, bihi, dengan ilmu yang kita miliki ini, ikbalan nasi, agar manusia itu menghadap kepada kita ya karena gini teman-teman, kalau teman-teman sudah punya ilmu ya, teman-teman punya hikmah, kata-kata teman-teman tuh tajam, berkarisma ya, itu pasti teman-teman tuh akan dikerubungi oleh manusia tuh. Nah itu bonus aja teman-teman ya, bonus, jangan dicari ya, jangan dicari agar viral, kayak agar dilulukan gitu ya, lulu bukan gitu ya, dilulukan tuh didekati dan lain sebagainya. Jangan ada perasaan itu, semua dilepasin aja, karena itu bonus ya, karena itu bonus ya, karena itu hanyalah bonus saja teman-teman ya. Nanti banyak fans dan lain sebagainya, itu bonus saja teman-teman ya, hanya bonus saja. Dulu saya pas jadi nyantri pun begitu, ngelihat kiai itu enak banget ya, dikerubutin sama orang, dikerubutin sama santri, sendalnya dibalikin ya, sendalnya dibalikin, wah enak banget. Ternyata teman-teman itu hanyalah bonus saja ya, hanyalah bonus saja. Yang nanam padi, rumput bakal tumbuh gitu ya. Itu mah bonus aja teman-teman, jangan dicari kayak gitu mah. Wa istijlabad dunya, untuk menarik keuntungan dunia ya, menarik keuntungan dunia. Karena itu juga bonus teman-teman, bonus. Nggak usah perlu dirisaukan dan dipikirkan. Wal karomata indanas, kemuliaan di hadapan manusia. Karena itu ini pasti ketika kita punya ilmu ya, kita akan mempunyai kemuliaan. Tapi jangan sampai diniatkan gitu, dilempengin aja, dilempengin. Nah teman-teman, untuk menghadapi ya niat-niat yang tidak baik-baik ini ya teman-teman, maka di majelis kita tuh ada yang namanya apa? Ada yang namanya dengan berkhidmah. Salah satu manfaat khidmah itu untuk apa? Untuk menghilangkan ego ya, untuk menghilangkan ego. Dengan cara apa? Berkhidmah. Teman-teman melepas baju, melepas keakuan, melepas identitas kita dengan cara apa? Berkhidmah, melayani ya, saling melayani di antara kita semua ya. Jangan mau dilayani terus, tapi juga harus mampu melayani orang gitu. Nah, salah satu kenapa istri kita galak, misalnya istri kita bawel, itu untuk itu meredam ego kita. Ada masalah, ada musibah, untuk meredam ego kita. Tapi untuk di majelis kita itu ada yang dinamakan dengan khidmah, saling melayani satu sama dengan yang lainnya gitu. Itu penting teman-teman ya.
yang dinamakan dengan khidmah. Mantap tuh Kang Wahidin tuh. Ya, itu khidmah tuh penting. Saling melayani di antara kita semua. Nah, kita buka hadisnya sekarang. Hadis riwayat Imam Turmudi. Man ta'allamal ilma. Oh ya, ya. Siap. Man ta'alamal ilma, barang siapa yang mengaji ilmu. Untuk apa? Liyubahi bihil ulama, untuk menyaingi para ulama. Niatnya untuk menyaingi para ulama agar dia menonjol ilmunya sendirian dengan ilmu yang dia miliki untuk nyengkatin para ulama. Nah, ini penyakit para alim nih, orang yang memiliki ilmu. Jadi hawanya itu pengen nyengkatin orang, hawanya itu pengen ngerendahin orang, hawanya itu pengen nonjokin orang gitu. Oh, ilmu belum seberapa, sengkat gitu ya. Padahal semua orang tuh sedang berproses gitu aja. Jadi ngelihat orang begitu dimin aja teman-teman ya, dimin aja. Karena karena gini, ketika kita berada dalam kelucuan ya, itu akan beres dengan sendirinya. Kita akan malu sendiri nanti ya. Masuk kelucuan itu apa? Kita sedang menipu diri kita sendiri. Nanti suatu saat dia akan beres dengan dirinya. Capek sendiri. Kayak kita memakai topeng yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Capek kan lama-lama. Coba teman-teman pakai topeng badut deh seharian. Capek nggak? Capek, dilepas juga pada akhirnya gitu. Ya. Au yumari, atau mengelabui bihis sufaha, orang-orang yang berada di bawahnya. Au yusrifa bihi, atau untuk menarik simpati saja. Wujuhan nasi, di segelintir manusia atau di mayoritas manusia. Ilaihi, untuk dirinya. Fahuwa finnari, maka orang tersebut lebih cocok di mana? Lebih cocok berada di neraka. Ya teman-teman, hati-hati nih, niatnya lempengin, bukan untuk menyaingi orang lain, bukan untuk memprovokasi, bukan untuk A, B, C, D dan lain sebagainya. Kita lempeng aja ya, memang kita bodoh, memang kita butuh terhadap ilmu, dan memang kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Bukan kita merasa nantinya unggul di komunitas kita sendirian dan lainnya, bukan tentang itu ya. Kita niatnya lempengin karena Allah, karena kita merasa bodoh dan kita butuh terhadap ilmu kita. Nah, kalau kita niatnya sudah lempeng teman-teman, itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ya, bagi teman-teman yang ada niat-niat kurang baik, perbaiki dari sekarang. Kenapa? Karena niat yang buruk akan terendus pada akhirnya gitu. Kayak boketek ya, lama-lama ya kan akan terendus gitu kalau ada niat-niat yang kurang baik. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan niat saya yang kurang baik Engkau perbaiki semuanya tanpa terkecuali ya. Niat-niat yang buruk apapun semuanya mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Nah, ini yang mantep nih, sekarang kita bicara adab, manner dalam mencari ilmu, manner. Lanjut teman-teman ya. Tapi saya mau ini dulu, ntar aja dah. Nah, judulnya adalah Adabul Ilmi wal Muta'alim. Adab adab mengaji dan mencari ilmu gitu ya. Apa adab ketika kita ngaji? Yang pertama adalah taqdimu thaharatin nafsi an mazmumis sifati waradzailil akhlaqi. Takdimu, mendahulukan, membersihkan nafs, ego kita dari apa? An mazmumis sifati,
dari berbagai macam sifat-sifat karakteristik yang jelek, waroda ilil akhlaki, dan akhlak-akhlak rendahan. Itu yang paling penting. Jadi maksud dari paragraf ini apa sih? Ketika kita ngaji, teman-teman, hilangkan sifat merasa bisa, sifat merasa memiliki, sifat merasa tahu, dan lain sebagainya. Jadi hadirkan ya pikiran kita, perasaan kita, kesadaran kita ketika kita ngaji seperti gelas kosong yang siap untuk diisi ilmu yang baru. Itulah kenapa kita ngaji kok susah untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena kita bawa gelas penuh. Apa yang mau diisi? Kamu tuh sudah penuh. Apa yang mau diisi? Nggak bisa diisi. Kalau diisi pun luber, mubajir, ya, mubajir. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengosongkan gelas dulu. Niat dari rumah itu, saya seperti gelas kosong yang siap untuk diisi. Yang ngisi siapa? Bukan guru ya, bukan guru teman-teman. Yang ngisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tuh tahu motif terdalam kita. Kalau kita datang ke majlis dengan gelas kosong, ya Allah akan isi dengan ilmu baru. Nah ini yang dinamakan dengan apa? Ilmu laduni, teman-teman. Kalau teman-teman mau ilmu laduni, ya saya kasih tahu tipsnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengosongkan terus menerus ilmu kita, ya, agar sirkulasi ilmu itu bagus. Teman-teman, kenapa sih pemahamannya di situ terus? Karena teman-teman belum mengosongkan gelas, akhirnya di situ terus mandeg namanya. Nah kalau ilmu kita mandeg, bau, ada jentik nyamuknya lah, berlumut lah gitu. Jadi orang yang sombong tuh kenapa sih punya ilmu sombong? Tandanya ilmunya itu mandeg di situ-situ aja. Ya, ilmunya itu di situ-situ aja. Enggak diisi lagi gitu. Setak di situ. Sombong namanya. Merasa bisa, merasa angkuh, merasa sudah penuh gitu. Namanya stuck. Enggak kemana-mana, enggak di mana-mana, setak di situ aja udah. Ada berlumut, bau, dan ada cunya. Kalau bahasa Sunda tuh cu, kalau bahasa itu apa tuh? Ya jentik nyamuk. Ya. Dari situ timbul berbagai macam penyakit tuh. Makanya harus dikosongkan. Gitu. Maka siapapun yang duduk di majelis ngaji kehidupan, ya, yang duduk di majelis kehidupan, lepasin sendalnya. Ya, lepasin sendalnya. Agar apa? Nanti gampang diisinya. Ya, gampang diisinya. Nah, ini fungsi dari suhbah itu teman-teman. Ya, salah satu fungsi dari suhbah adalah dengan apa? Agar kita terus menerus ya diisi terus setiap harinya. Cara mengosongkannya gimana? Ya hadirkan kita ini ya keep hungry dan keep foolish itu tadi. Dengan tawadu. Jadi saya pernah dipesankan oleh guru saya dulu ya, pas masih saya mondok. Kata beliau gini, memberikan satu analogi begini. Muhammad, air itu ngalir ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Abah, jadi manggil dulu Abah. Saya punya kiai orang Bogor, masih ada sampai sekarang. Ke bawah, Bah. Nah, begitu pun ilmu. Ilmu itu hanya akan ngalir ke bawah. Dia nggak mungkin ngalir ke atas seperti air. Maksudnya apa, Bah? Gitu kan? Maksudnya apa, Bah? Jadi gini, ilmu itu hanya akan dimiliki oleh orang yang tawadhu. Tidak mungkin ilmu itu dimiliki oleh orang yang sombong. Ketika kita sombong, ilmu itu tertutup. Karena emang sifat air dan ilmu itu hampir sama karakteristiknya. Hampir sama. Dan teman-teman kalau mimpi ini nanti mimpi ya, teman-teman berenang di lautan atau teman-teman mimpi di sungai yang banyak airnya. Itu teman-teman sebenarnya mimpi terkait dengan ilmu sebenarnya. Jadi tafsir mimpi air ya sama dengan mimpi teman-teman akan mendapatkan ilmu yang banyak, akan memiliki ilmu yang banyak. Jadi emang sama karakteristik air dengan
ilmu itu. Dia menumbuhkan, dia menyejukkan, dia melegakan gitu ya. Sama kayak gitu tuh kalau mimpi air ya, kayak gitu teman-teman. Kayak dengan itu, jadi air adalah ilmu itu sendiri itu kalau dalam mimpi itu, karena memiliki karakteristik yang sama. Karena because ilmu ibadatul qalbi, ilmu itu adalah ibadah hati. Jadi teman-teman ketika ngaji, sebenarnya teman-teman sedang memberikan ibadah kepada kolbu kita ya, memberikan ibadah kepada kolbu kita. Jadi apa sih ibadah hati? Ngaji. Ilmu itu adalah ibadah hati, makanan hati itu adalah ilmu itu sendiri. Nah, yang kedua teman-teman, adab yang kedua ketika kita ngaji itu apa? Qat'ul alaiki syaghilatis sorifati. Ya, menghilangkan hambatan-hambatan. Alaik itu adalah hambatan-hambatan asyaghilati yang mampu membuat kita sibuk, lalu kita teralihkan dari ilmu itu sendiri. Jadi teman-teman ya, ketika kita ngaji ya, sebisa mungkin hilangkanlah penghalang-penghalang kita dari ngaji. Hilangkanlah penghalang-penghalang kita dari yang membuat kita tidak fokus terhadap ilmu itu sendiri. Malam Senin kemarin saya mimpi jalan-jalan sama Ustadz, apa itu artinya Ustadz? Harus ke Bromo ya, kasih saya mau jalan-jalan ke Bromo, harus ikut berarti ya. Jadi teman-teman nih ya, ini bukan tentang hanya masalah fisik saja kita harus menghilangkan sesuatu yang menghalangi kita dari ilmu, tapi sesuatu yang ada dalam kolbu kita. Kenapa kita susah dapat ilmu? Karena di sini banyak sekali sesuatu selain Allah. Ya, jadi menjadi hijab gitu, menjadi hijab. Karena gini, kebeningan jiwa adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Jadi kolbu teman-teman semakin bening, semakin mengkilap, itu akan semakin gampang untuk mendapatkan ilmu. Caranya apa? Menghilangkan alaik ya, hambatan-hambatan yang bisa menghilangkan fokus kita terhadap ilmu sebisa mungkin. Jadi gini teman-teman ya, ini bisa jadi quotes juga. Dompet adalah tempat menyimpan uang, benar gak? Dompet, kita punya duit nih, simpan di dompet. Peci, ini peci yang saya gunakan ya, alat untuk apa? Untuk menutup kepala. Lalu kenapa hati dan pikiran kita gunakan untuk menaruh seluruh masalah? Jadi dompet ya kan, untuk apa? Untuk uang. Peci untuk ya ditaruh di kepala gitu kan, menutup kepala nih. Lalu kenapa seluruh masalah, seluruh hal-hal yang tidak mengenakan kita harus simpan di hati dan pikiran kita gitu ya? Akhirnya banyak sekali ilmu yang tadinya masuk mentah lagi. Kenapa? Karena di sini sudah penuh. Nah, ini kosongin dulu teman-teman, kosongin gitu ya. Nanti kita belajar kesadaran untuk apa? Untuk nanti kita masuk ke dalam surat Alam Nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nanti dibersihin dulu tuh. Biar apa? Nasrah dijembarkan gitu, dijembarkan, untuk menjembarkan ya. Nanti insya Allah kita ngaji kesadaran terkait itu. Bukan diwirid al-insyirahnya, tapi diamalkan nanti, dilapangkan. Yang ketiga, adab ketiga ngaji itu apa? Ta'zimul ilmi wa ahlil ilmi wal mu'alimi. Mengagungkan ilmu
mengagungkan ahli ilmu dan mengagungkan orang yang sedang mencari ilmu. Mengagungkan ilmu, mengagungkan ahli ilmu, serta mengagungkan orang yang sedang mencari ilmu, atau mengagungkan proses ngaji itu sendiri lah gitu ya. Jadi orang yang memiliki ilmu kita agungkan ya, ilmu itu sendiri juga kita agungkan. Jadi kalau teman-teman kalau pengen menjadi orang besar ya, kalau teman-teman ingin jadi orang besar, besarkanlah sesuatu yang dibesarkan oleh Allah. Teman-teman akan menjadi orang besar. Kalau teman-teman pengen jadi kecil, besarkanlah sesuatu yang dikecilkan oleh Allah. Teman-teman saya jamin menjadi orang kecil. Ilmu adalah sesuatu yang dibesarkan oleh Allah. Besarkan sama teman-teman, maka teman-teman akan jadi orang besar. Ulama itu dibesarkan oleh Allah. Besarkan itu ulama, maka teman-teman akan menjadi orang besar. Teman-teman membesarkan dunia yang diremehkan oleh Allah, dikecilkan oleh Allah, maka teman-teman menjadi orang remeh. Udah gitu aja. Kalau kita pengen besar, besarkanlah sesuatu yang dibesarkan oleh Allah, maka teman-teman akan menjadi orang besar. Bentar ya, anak saya nangis. Nah, gitu teman-teman ya. Besarkanlah sesuatu yang dibesarkan oleh Allah, kecilkanlah sesuatu yang dikecilkan oleh Allah. Jangan kebalik, jangan terbalik. Yang keempat nih yang paling penting ya, adalah apa? Ilqa'uz zimami ilal mu'alim. Melepaskan atau melemparkan kendali kepada guru ya, melemparkan kendali kepada guru, seperti halnya ilqaul maridi ila tabibi, melepaskan kendalinya seorang yang sedang sakit kepada dokter. Teman-teman kalau teman sakit ke dokter ya, yang kerasa tuh dalam ya, penyakit dalam ya, bisa nggak teman-teman ke dokter gini, dok kayaknya tuh saya sakit ini dok, dan saya harusnya makan obat ini dok, dan saya sebenarnya nggak boleh makan ini dok, dan sebenarnya apa yang dokter katain tuh salah ya, nggak bener. Pasti kata dokternya, ya udah lu yang jadi dokter aja, ya udah lu yang jadi dokter aja gitu teman-teman. Nah, lepaskanlah kendali Anda di hadapan seorang guru, sebagaimana ketika Anda sakit melepaskan kendali di hadapan seorang dokter, karena dokter tahu apa yang menjadi penyakit Anda itu sebabnya ini, dan apa yang menjadi obat untuk Anda itu ini gitu. Begitu seorang mu'alim. Tapi seorang guru ya bakal ngeyah-iyahin aja teman-teman, mau apa iyah-iyahin aja ya bakal ngeyah-iyahin aja. Gini Ustaz, iya monggo ya monggo gitu ya. Begitu saya pun dulu awal-awal di tarbiyah gitu sama guru saya ya. Saya dulu di awal-awal tarbiyah sama guru saya begitu, Ustaz ini ya udah iya Ustaz, iya udah Ustaz ya. Kok iya semua, kapan guru saya ngelarang? Ternyata ketika kita masih ingin mengatur diri kita sendiri ya, guru tuh bakal mengiyahkan gitu. Kecuali ya kita sudah menyerahkan segalanya Ustaz, sam'an wa ta'atan, saya sudah taat patuh terhadap apa yang menjadi kehendakmu, saya serahkan kepala saya kepada engkau. Nah saat itu baru guru kita yang ngatur. Ya guru mah ya aja temen-temen, ya monggo, iya bagus
bagus banget, bagus, pokoknya bagus aja, semua bagus gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Nah itu sudah selesai adab-adab ketika kita mengaji. Mudah-mudahan teman-teman semua ya, termasuk saya pun bisa menerapkan adab-adab ini ya, adab-adab ini. Karena apa? Karena ini akan menjadi barometer keberhasilan kita dalam mengaji ya. Keberhasilan kita dalam mengaji. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Terus ada yang dulu? Siap, mangga ya. Emang udah terlalu malam ya, kalau mau undur nggak apa-apa. Undur wakola wala tanjur mankola. Undur makola wala tanjur mankola. Dan sebenarnya masih adabnya masih banyak ya, adabnya masih, tapi segitu dulu aja ya, segitu dulu. Segitu dulu aja teman-teman. Iya betul, ngaji itu termasuk mensyukuri nikmat akal. Betul Kang. So, Ustaz, jika bagaimana cara kita menjadi guru yang amanah? Yang amanah gimana tuh maksudnya? Masalah mimpi boleh, masih dicolokannya. Guru yang amanah kayak gimana Teh Mega? Jam 12 ke atas aja teman-teman, jam 12 ke atas siang tuh. Sampai kapan? Sampai jam 3 lah. Bisa jam segitu saya lagi santai. Mungkin maksudnya cara memilih guru yang tepat. Ada sudah di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Yang pertama, cara memilih guru itu harus tahu sana dia kemana nih, pemikirannya seperti apa nih, diakui nggak oleh kiai-kiai, ustadz-ustadz yang lain gitu. Itu aja nih, 3 pegang. Sana dia kemana, pemikirannya seperti apa, diakui gak sama ulama-ulama yang lainnya gitu. Biasanya kalau ilmunya tuh aneh ya, dia nggak mau tersebar di publik gitu ya, nggak mau. Kenapa? Karena akan berbenturan dengan ilmu-ilmu yang ada di masyarakat saat itu gitu. Tapi kalau ilmunya bener ya cuek aja, mau di mana kayak cuek aja gitu. Iya, termasuk moyu kayak gitu. Ya moyu, ya bener kayak gitu. Namanya moyu gitu. Moyu. Mbak Moyu. Ilmu hikmah. Ya temen tuh terapin tuh adabnya. Yang mudah-mudahan ilmunya tuh nempel ke badan kita. Kalau ilmu udah nempel ke badan kita tuh asik. Asik banget. Nah, setelah kita berbicara ilmu, ya nanti kita berbicara apa nih? Ya, kita insya Allah akan berbicara tentang al-awaik. Apa itu awaik? Rintangan-rintangan dalam proses ngaji, dalam proses kita berjalan menuju Allah. Apa saja rintangan-rintangannya? Ada 4 ya, insya Allah nanti kita bahas. Teh Wulan, ilmu hikmah itu ya kalau di bahasa kita nih, ilmu yang berkaitan dengan supranatural. Tapi sebenarnya ilmu hikmah itu adalah ilmu tasawuf itu sendiri. Ya, ilmu hikmah itu adalah ilmu hikmah yang berkaitan dengan ma'rifah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
sebenarnya harus tahu waktu dan tahu kondisi penerimanya. Kalau ilmu hikmah yang asli itu ya, harus tahu waktunya kapan dan harus tahu kesiapan dari muridnya baru dikasih. Jadi enggak kayak rainbow gitu, nembakin tuh asal gitu, enggak lah. Ngelihat dulu persiapan, namanya qobiliyah. Oh ini pas nih, sesuai porsi, kasih. Enggak ya, itu namanya kebijaksanaan guru loh. Salah satu kebijaksanaan guru itu begitu. Enggak semua yang berat-berat langsung dikasih, pengen dikatain hebat doang. Guru gua gila hebat ngomong, nggak ada yang ngerti satupun ya. Saking hebatnya dia ngomong nggak ada yang ngerti satupun ya. Bukan hebat, rainbow namanya itu, nembakin peluru asal-asal gitu. Biar dikatain hebat aja. Oh ini ngomongnya langit banget, gila ini, sampai-sampai nggak ada yang ngerti loh dia ngomong apa. Ya bertahap teman-teman, bertahap gitu ya. Saya pengen dikatain hebat aja gitu. Oh gila kalau ngomong ma'rifah, kalau ngomong hakikat, udahlah guru gue mah gila aja udah. Gila pokoknya guru gue mah gila aja udah. Emang gila beneran jatuh gitu. Asal cuman pengen dikatain hebat aja. Buat apa kalau kayak gitu? Mubajir kalam namanya. Ada namanya salah satu penyakit namanya syahwatul kalam. Memberitahu sesuatu bukan pada tempatnya dan bukan pada orang itu. Nah, mengapa kita ngaji bisa di Bromo, di Sentul, agar tahu tempat gitu teman-teman. Bukan saya sok misterius, sok rahasia, bukan. Tahu tempat nih. Oh ini yang serius, ini yang sungguh-sungguh ya dikasih gitu. Kalau yang enggak ya enggak teman-teman. Mau teman-teman maksa saya kayak Ustadz materi enggak, saya nggak bakal ngasih gitu ya, nggak bakal ngasih ya. Harus ikut itu dulu tuh biar kelihatan mujahadatun nafsnya seperti apa, tadhiyahnya seperti apa, baru dikasih track gitu. Nah begitu teman-teman dikasih itu pas jadinya gitu, nempel ke tubuh tak gitu. Nah teman-teman sekarang saya kasih nih materi Bromo, sambil temen ada yang tiduran sambil ngerokok ya nggak bakal masuk, meskipun materinya sama ya, saya nggak bakal masuk. Saya jamin nggak bakal masuk. Saya jamin nggak bakal masuk. Meskipun materi yang disampaikan di Sentul itu saya sampaikan di sini nih, nggak bakal masuk. Kenapa? Karena qobiliyahnya atau penerimaan wadahnya itu belum tepat gitu. Jadi ada sesuatu yang memang harus ditempatkan pada tempatnya, sama dengan ilmu gitu. Ya kayak saya dulu ngaji sama guru saya, kenapa harus puncak, kenapa harus bayar gitu kan untuk ngaji itu. Ya memang ya dapatnya tuh beda gitu teman-teman, beda. Bisa aja kan beliau telepon saya, Muhammad nih ilmu makrifah tuh begini ya, begini. Oh ya siap. Ya tapi nggak bakal nyampe. Menjadi informasi doang ya. Harus sesuai dengan makomnya. Kullu makolin makomun. Setiap makol ya, makol itu ucapan, ada makomnya, ada tempatnya gitu. Kategori ngaji pakai nafsu ada nggak? Ada ya, asal nembak ya, kayak rembo itu tadi tuh ya, kayak rembo gitu tuh, pengen nafsu, namanya syahwatul kalam. Pengen dianggap hebat aja, dia ngerti ilmu langit nih, ilmu ketuhanan, jago nih gitu ya. Dijelaskan di ibu-ibu yang ngerti apa-apa gitu, ngejelasin ahadiyah, ngejelasin wahidiyah, ngejelasin ilmu-ilmu alam lahut. Jadi di jamaah yang ribuan gitu, yang notabene tidak ngerti, itu bahaya teman-teman, serius. Jadi lebih banyak fitnahnya dibandingkan berkahnya itu. Serius saya Pak, serius. Jadi ulama-ulama yang sehari-harinya kayak ngajar fikih toh ya, kayak tidak pernah ngebahas tasawuf lah gitu ya teman-teman nih. Banyak ulama-ulama dari Jawa tuh kayak gitu. Ya. Bukan mereka nggak ngerti terhadap tasawuf,
Bukan mereka nggak ngerti terhadap ma'rifah hakikat, mereka ngerti banget. Cuman mereka bijaksana, tahu menempatkan ilmu. Nggak asal tembak, dor lagi rame tuh. Tembak, dor, nggak asal begitu, tahu makom, tahu penempatan, tahu posisi siapa yang dihadapi, begini caranya, begini ngomongnya. Mak-mak yang besok mikirin makan atau tidak, lagi mikirin LPG, ini dikasih ilmu ma'rifat yang ngeblank, teman-teman. Maka ada bahasa dalam dunia tasawuf tuh SOP-nya. Orang seperti itu seperti apa? Orang kayak gitu tuh orang yang sedang mengalungkan, ya, apa sih namanya ini, kalung berlian pada seekor babi gitu. Kayak gitu teman-teman, sampai begitu bahasanya loh. Harus tahu porsi, harus tahu tempat. Bukan vibrasi. Ya tahu ya vibrasi. Ada kesiapan gitu, ada kesiapan yang teman-teman lakukan baru dikasih gitu. Ya. Nggak asal nembak, teman-teman percuma saya kasih materi yang di Bromo misalnya sekarang ini, jadi cuma jadi informasi aja. Jadi informasi ya sesuai kelas pemahamannya gitu. Meledak LPG-nya ya tahu porsi itu. Ulama-ulama kita jangan kita kira ulama kita nggak tahu, tahu banget ya. Contoh nyatanya Imam Junaid al-Baghdadi. Contoh Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau tuh punya dua tasawuf amali sama tasawuf urfani. Ketika membicarakan tasawuf amali, beliau buka di muka umum, ya. Tasawuf akhlaki namanya, ya. Tasawuf akhlaki. Beliau buka di muka umum, ya, dengan muridnya yang ribuan tuh. Buka udah ngebahas tasawuf amali, taktok tentang syukur, tentang sabar dan lain sebagainya. Tapi ketika berbicara tasawuf urfani, jadi tasawuf landasannya itu landasan filsafat, ya. Beliau itu hanya memilih beberapa muridnya saja. Disuruh masuk ke ruangan khusus, teman-teman, itu pintunya dikunci, kuncinya diambil, disimpan di bawah kakinya. Kayak apa saking rahasianya tuh teman-teman, ya. Ada ininya gitu. Ada mannernya. Seperti itu teman-teman, ya, ada adabnya. Jadi jangan sampai tembak, dor bahaya. Ya. Yang ada nanti kita dicela, ya, sama siapa? Sama ulama-ulama lain juga. Dikomplain, kenapa kamu membicarakan rahasia? Rahasia namanya, rahasia boleh diumumin gak teman-teman? Rahasia boleh diumumin gak? Nggak bisa kan? Ya udah kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Rahasia hanya bisa dipegang oleh orang yang bisa memegang rahasia. Udah gitu aja. Ada, insya Allah ada. Ada insya Allah. Jangan bilang-bilang ya ini rahasia, tapi dibilang-bilangin enggak. Di Kairo, bener tuh, di Kairo. Di Mesir, nanti ngaji di Mesir. Pertemuan ketiga itu di Mesir. Jadi pokoknya semakin jauh teman-teman, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya tahu. Kayak S2 tahu nggak? Yang mana harus dikasih pelajaran E sama dengan MC kuadrat. Kan nggak mungkin dikasih sama anak SD, kan nggak mungkin tuh, ya. Dia pasti ngasihnya ke siapa? Orang-orang yang udah kuliah, gitu aja sih. Efek terbatas bisa mengakibatkan apa ke murid Ustaz apabila guru salah menembak. Nanti gomud itu apa? Bingung, belum pada makomnya sudah dikasih seperti itu, jadi bingung.
Akhirnya jadi hanya mengklaim-klaim saja, ya, mengklaim saja. Mengklaim tuh enak, oh saya sudah memahami ini, sudah jadi bahaya. Akhirnya halu jadi wali lah, ngerti ini jadi abdal lah, jadi gaus lah, segala macem. Gaus pi Haji Zaman tuh ini guru saya, apaan sih kayak gitu ya. Saya suka pengen ketawa sebenarnya kayak gitu-gitu. Ya enggak, bukan kegilaan, namanya halusinasi. Nanti oh ini adalah guru saya gaus, ya, seorang kutubul gaus ya. Pi Haji Zaman tuh cuma satu, karena guru saya itu adalah gaus pi Haji Zaman. Akhirnya nanti muridnya tuh halu semua, berarti kita wali dong gitu. Berarti kita wali dong ya. Kan nggak lucu teman-teman ya. Kayak gitu-gitu tuh, main kayak anak kecil lagi, baik ke anak kecil. Bapak lu siapa? Bapak gue polisi, yo bapak gue jenderal, kayak gitu-gitu. Jadi apa, membanggakan sesuatu yang tidak pasti. Ya lucu. Bahkan dibotol-botolkan gitu, iya. Banyak pengajian-pengajian kayak gitu, dan anehnya nyaman gitu, dibikin halu tuh nyaman, aneh saya mah. Ya. Teman-teman, halu tuh cukup waktu pas kita kecil aja. Kenapa sih? Udah gede mah jangan halu, harus realistis gitu. Melihat dunia tuh harus dengan kesadaran realistis artinya itu. Kalau masih kecil nggak apa-apa teman-teman halu. Ya. Merasa jagoan bapak kita tuh apa gitu. Kan halu tuh namanya. Sama kayak gitu, teman-teman merasa di langit karena kita mempunyai apa? Mempunyai gelar kewalian gitu. Sama kayak gitu. Ya, sama dengan kayak gitu, nggak jauh beda. Anak kecil yang bangga bapaknya seorang jenderal gitu. Akhirnya kemana petantang petenteng gitu. Sama ya, seorang yang belajar pada guru yang katanya wali nih, akhirnya petantang petenteng. Oh guru gua wali. Nggak beda jauh, kamu seperti anak kecil ya, seperti anak kecil yang punya kebanggaan bapaknya tuh jenderal gitu. Ya bapaknya jenderal, lu makan bukan gitu, lu bukan. Kan saya wali murid saat ya ada pitinya nanti dicaprikan ya, nggak usah, saya udah tahu. Saya nggak mau lihat-lihat kayak gitu-gitu teman-teman ya, jangan mengotori mata dan telinga saya malas, udah malas. Makanya saya kalau lihat media sosial pun saya lebih senang yang lucu-lucu, aja tuh, video-video lucu. Saya lebih senang begitu ya, untuk menghibur ya. Kang Memet tuh biasanya suka menyajikan video-video lucu, tuh saya suka komen gitu, yang lucu-lucu aja teman-teman gitu. Kayak gitu temen-temen ya, bahaya tuh perjalanan halu-halu kayak gitu, bahaya, harus tinggalin kayak gitu. Capek nanti kitanya, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, tapi kita nggak jadi apa-apa, asli nggak jadi apa-apa, cuma jadi kebanggaan aja. Apakah ketika kita bangga bapak kita jenderal, kita ikut jadi jenderal gitu temen-temen? Kan enggak, ya kan? Jenderal lewat jalur banggain bapaknya kan nggak ada tuh kayak gitu, ya kan? Kita bangga guru kita, wah gaus ini, apakah kita ikutan jadi wali? Kan juga enggak teman-teman ya. Bukan tentang membanggakan, tapi meneladani, menjalani apa yang sudah dilakukan oleh para masyaikh kita. Jadi komis. Iya kayak gitu ya teman-teman, mudah-mudahan banyak manfaatnya ngaji pada malam hari ini, bisa mudah-mudahan jadi renungan kita bersama ya, tentang pentingnya sebuah ilmu dalam kehidupan kita. Dan ternyata mendapatkan ilmu itu tidak semudah yang kita pikirkan. Hanya cukup dengan mendownload saja lalu kita paham, lalu kita ilmu itu nempel, ternyata enggak. Ada manner yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu. Pak Ustaz, Pak, untuk tawadu apakah memerlukan kecerdasan intelektual? Enggak, sebenarnya untuk tawadu itu tidak memerlukan itu ya. Untuk tawadu itu bukan tentang itu. Saya punya teman-teman ya,
pas saya nyantren di Banten. Jadi teman saya itu unik, dia nyantri sama guru saya waktu pas saya masuk aja udah hampir 10 tahun loh. Jadi paling seniornya itu teman saya itu paling seniornya. Dia tawadu banget sama guru saya itu ya, tawadu banget. Jadi semakin hari itu kecintaan kepada guru saya itu semakin luar biasa, bukan semakin kurang ajar. Jadi dekat sama guru tuh harusnya semakin tawadu, bukan semakin kurang ajar. Dia tuh semakin luar biasa lah, semakin luar biasa sama guru saya itu ya. Jadi setiap harinya itu dia tuh ngebangun. Dia kiai saya tuh hobi ngebangun kobong, jadi rusak bangun. Dia tiap hari itu dia kerja ngebangun teman-teman. Ngaji itu paling, kalau saya ngaji itu sehari 3 kali. Ada sorogan, ada nanti malamnya itu ngaji fikih dan lain sebagainya. Itu sehari itu bisa 3 kali. Nah dia mah ya cuman sekali doang sorogan, setelah itu dia ngebangun sendiri teman-teman, sendiri. Nah saya mikir begini, ini orang ya di Kobong jadi tukang bangunan gitu ya, pulang jadi apa gitu ya, pulang jadi apa nih. Ternyata teman-teman begitu dia pulang ke rumah, dia ya berkah guru ya, berkah guru itu. Dia kobongnya tuh banyak teman-teman. Jadi kiai di daerah Serang, kalau nggak salah rumahnya di Serang ya, Serang, rumah di Serang. Itu berkah apa? Berkah dari hidmah kepada gurunya. Nah kalau zaman sekarang kan hidmah kayak gitu diartiin apa? Diartiin kayak semacam inferior, diartikan sebagai penghormatan terlalu berlebih. Itulah mengapa beda antara perkuliahan dengan pesantren itu beda. Dinamakan dengan feodal kan, feodalisme zaman now katanya. Nah coba lihat teman-teman yang ada di pesantren dengan ada yang di perkuliahan tuh beda ilmunya. Apa yang menyebabkan berbeda? Cuman satu teman-teman ya, keberkahan. Kenapa? Karena ada chemistry yang dibangun antara guru dan murid gitu. Ini yang mahal nih ya, yang tidak dimiliki oleh fakultas tinggi saat ini gitu. Sorogan itu metode untuk apa? Untuk kita mempelajari satu kitab. Misalnya kita belajar tentang kitab Imriti atau kitab Jurumiyah. Nah kita terus menerus disetorkan kepada guru kita, baik hafalan atau bacaannya. Al-kalamu huwa lafzul muraqabul mufidu bil wadi gitu misalnya. Terus begitu, al-kalamu adalah kalam. Kalau bahasa Jawa tuh saya dulu belajar gini, al-kalamu utawi ikireh iku pasal sawiji-wiji ing dalem mertelakaken. Kalau misalnya untuk bahasa Jawa tuh kayak gitu ya. Al-kalamu utawi kalam gitu ya. Al-kalamu utawi kalam, suara harus dibadotin teman-teman biar megah gitu ya. Al-kalamu utawi kalam gitu. Ya kayak ngerab itu, dia ngerab tuh ada di sorogan. Ngerab itu ada di sorogan. Di sana namanya alat ya, biasa sorogan alat. Dari awamil dulu, awamil nanti naik ke Jurumiyah, nanti naik lagi terus ke Yakulu, terus ke sampai nanti puncaknya itu di Alfiyah. Itu begitu terus. Sampai gue tahu bahwa saya dulu masa di Bogor. Sampai sekarang pun saya masih di Bogor ya, masih nyantri ya. Sampai sekarang masih ngaji saya. Izin dulu dari mohon sebut nama saya dalam doanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kang Wahidin, sama-sama kita saling mendoakan ya. Jadi pesantren itu ada mesorogan. Nah, mantep tuh sorogan. Kalau salah tuh dicepret teman-teman, salah nih cetet pakai apa? Pakai lidi, cetet. Sakit kan? Ya pakai bahasa Jawa. Seru, makanya kalau saya tuh sorogan agak jauh gitu biar nggak kena sama guru. Saya tuh depan, ada di depan kan, saya di belakang tuh. Kalau salah tuh mau nyepret susah gitu. Itulah dunia pesantren tuh kayak gitu.
Nah kalau saya nggak bisa nyepret teman-teman karena teman-teman jauh, ya paling saya nonjok, tonjokan batin gitu. Nah itu gitu. Jadi saya nggak nyepret tapi nonjok pakai batin gitu. Ya teman-teman, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita doa dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha sulqiyat min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyayikhina billahi ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Insya Allah besok kita ketemu lagi ngaji hikam. Teman-teman, kalau ada yang mau datang langsung monggo ya. Kita ngajinya di rumah di Bunda Aini. Aduh Kang Wahidin. Ya Kang Wahidin, besok mudah-mudahan bisa hadir ya. Besok bisa hadir. Ada hadiah buat Akang. Ada hadiah, mudah-mudahan suka hadiahnya. Saya kepikiran Akang pas beli, kepikiran gitu. Ya mudah-mudahan besok kita ketemu lagi ngaji kitab Al-Hikam. Nunggu bab cinta. Nggak ada bab cinta. Bab tinjuan banyak ya. Kalau hikam tuh jangan nunggu bab cinta, bab tinjuan. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi besok ngaji kitab Al-Hikam ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Oke, jam berapa? Ya teman-teman, kalau ada yang mau masuk grup monggo nih, di save aja nomornya. Nanti sebutin nama sama daerahnya. Sebutin nama sama daerahnya ya. Jangan sok cool. Udah aja assalamualaikum aja, sok cool banget nih siapa gitu. Ya 0838 733 44369 tuh save nomor saya. Ya. Oke teman-teman, kalau sudah kita akhiri sampai di sini. Besok kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman ya. Sampai ketemu lagi besok.